Pemirsa, kita masih dalam Oase Ramadan Metro TV dan insya Allah hari ini kita akan perdalam bagaimana memproses diri karena dalam satu Ramadan ini sebenarnya kita melupakan bahwa puasa itu malamnya atau siang, ya nggak sih sebenarnya? Tapi seolah-olah ibadah yang paling penting itu malamnya ya. Betul ya? Padahal ibadah yang sesungguhnya itu dari mulai imsak subuh sampai maghrib itu ibadah puasa. Ada satu proses yang kita lupakan, kita sibuk dalam sebuah keperibadatan tapi tidak memproses kejiwaan kita untuk mencapai li'idil fitri. Kita lupa hari ini, kita banyak ibadah tetapi yang ibadah siapa, yang diibadati siapa. Ketika kita melakukan satu proses pertama bahwa dalam puasa itu yang kita tahan, yang kita istirahatkan adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa sih? Hawa itu hawa makan, hawanya tidur, hawanya mendengarkan, betul ya? Hawanya mencium bau, hawanya merasakan manis dan pahit, itu namanya hawa. Hawaun nafs. Hal ini menunjukkan bahwa Allah memberikan informasi kepada kita dan kita bisa merasakan informasi itu bahwa manusia diciptakan oleh Allah pertama badannya terbuat dari bahan-bahan ya, bahan-bahan yang berasal dari tanah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Allah menciptakan tubuh manusia dari sari. Bukan sari roti, sari pati tanah. Maka tubuh manusia cenderung kepada tanah. Pengen punya tanah berhektar-hektar, betul nggak? Pengen punya istri, betul nggak? Istri dari plastik apa dari tanah? Dari tanah. Jadi kalau ada orang cantik lewat, tuh ada tanah lewat gitu aja. Betul nggak? Karena bahannya dari emas, tubuh ini mengandung emas, mengandung minyak, mengandung segala macam yang ada di kandungan di bumi. Karena ini ada ekstraknya, sari patinya. Sari roti lagi, mentang-mentang di pabrik roti lu ah. Pabrik sari, astagfirullah, keliru lagi kepleset. Badan bahan manusia dari sari ekstrak tanah. Cenderung kepada tanah karena tanah ini berasal dari tanah yang diambil sarinya, berbentuk manusia, berdiri tegak. Ketika masih umur kecil merangkak kita, lalu bertetak-tetak jalan, lalu tegak di umur 48 walaupun wajahnya 38. Betul apa enggak? 48 apa 38? Terlaluan lu ah. Gua nih ustadz tau gak lu? Nah, di umur segini masih tegak gagah perkasa. Tapi fitrahnya tubuh manusia harus kembali kepada asalnya, yaitu tanah. 50 tahun mulai turun, 55 tahun lehernya sudah mulai nekuk, mata sudah melereng. 65 tahun. Gerakan tubuh manusia 75 tahun, 80 tahun. Jangan minta umur panjang, pasti bentuknya seperti ini. Fitrahnya bergerak dari nol menuju nol, yaitu tanah. Betul gak? Pasti, yuk kita gali kuburan yang sudah 20 tahun mati. Lihat, betul, tulang belulang asal dari fosfor, dari karbonium, oksigenium, dari oksigenium dan fitrium, bukan fitrium, ferum dan seterusnya, betul ya? Sampai ke dalam itu, maka pasti nyata di mata kita bahwa tubuh manusia dari tanah, pasti, betul nggak? Bagi yang usia 56 tahun, bagi yang usia 80 tahun, sebentar lagi dia akan kembali kepada tanah. Allah memperjelas di dalam puasa ini ada ketika tubuh manusia diciptakan dengan sempurna,
Allah mengatakan faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Setelah ku sempurnakan bentuk tubuhmu ini, maka ku hembuskan ruh ke dalam tubuh manusia sehingga saya berbicara, saya bisa melihat, saya mendengarkan. Inilah hari ini puasa kita dikenalkan kembali siapa diriku, who am I. Ini yang kita kenalkan. Nah, sampai sekarang ruh kita tidak pernah kita perhatikan. Kita hanya perhatikan badan kita, lidah kita, mata kita. Yang nanti mata kita akan membusuk, telinga kita membusuk, otak kita akan membusuk. Yang selalu kita perhatikan sampai sekarang tidak habis-habisnya. Betul apa enggak? Kita kumpulkan harta dari masih muda. Sampai mencapai 50 tahun hartanya sudah 50 miliar. Amin. Setelah itu mati. Amin. Amin enggak? Amin juga. Nah, akan hanya sampai di situ saja. Lidah kita tidak mampu lagi merasakan ketika usia 65 tahun sampai 75 tahun. Tidak, nikmat terbatas sampai batasan umur saja. Tetapi hari ini Allah memperkenalkan kita bahwa kita bukan saja badan, tetapi kita adalah ruh, makhluk ruhani. Maka dikatakan untuk mengetahui makhluk ruhani, maka hari ini kita dilatih untuk mencapai itu. Untuk mencapai ruhani, makhluk ruhani, ruh inilah yang mampu nanti ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata kita tidak mampu melihat Allah. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah tidak bisa dilihat oleh mata karena mata itu tidak mampu menjangkau kedahsyatan wajah Allah. Tapi Allah mengamati diri kita, gerak-gerik hati kita, gerak-gerik sholat kita, gerak-gerik pikiran kita. Ini yang tidak pernah kita kenalkan. Makanya sampai sekarang, hari ini kita kenalkan bahwa ruh kita akan kembali, pasti kembali, nyata. Kenapa kita tidak pernah tergetar ketika ada orang mati? Kenapa kita sampai kaget ketika bapak kita mati? Dianggap biasa saja, padahal kita akan mati. Tubuhnya hancur betulan, tapi ruh ini tidak hancur. Dan inilah yang akan kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam puasa inilah, makanya kenapa kita disuruh meredam hawa nafsunya, meredam dorongan-dorongan tubuhnya, agar keluar rohani kita mampu melihat alam malakut ketika Lailatul Qadar, mampu menangkap bahasa Allah, yang mampu menangkap firman Allah, yang mampu menangkap ilham Allah, yang mampu menangkap rahmat Allah. Bukan telinga, bukan mata, bukan otak, tapi ruh. Ruh inilah yang mampu menangkap getaran-getaran uluhiyah, getaran petunjuk Allah yang akan ketika berdoa akan dimasukkan ke dalam hati kita informasi disebut nabaun wa khabarun, yaitu berupa ilham, yang ilham itu dimasukkan kepada jiwa bukan kepada badan. Apa ilham itu? Huwal i'lamus sari'ul khafiyyu. Sebuah informasi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang engkau tiba-tiba mengerti. Petunjuk-petunjuk kemana arah kita bekerja, kemana kita akan merasakan kebahagiaan dan kebersihan hati kita. Kita akan lanjutkan. Insya Allah akan kita perdalam lagi bagaimana menangkap informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala.